Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Sahabat sekalian, alhamdulillah hari ini hari Jumat tanggal 4 Juni 2021. Artinya sudah 7 hari saya dan Abah isolasi mandiri di rumah. Setelah sebelumnya Abah sempat diisolasi di Rumah Sakit Boyasin Plehari dan Rumah Sakit Ulin selama 37 hari. Baik, kita pada kesempatan kali ini akan mewawancarai beliau, ya, Abah saya. Nama beliau Pak Yusuf. Kita akan mewawancarai beliau seputar apa perasaan beliau sekarang, kemudian apa yang beliau rasakan saat diisolasi, kemudian gejala apa yang beliau rasakan ya pada saat sebelum ditetapkan sebagai positif ya COVID-19. Apa kabar pian, Mbah? Alhamdulillah sehat. Jadi yang sekarang dirasakan? Sekarang yang dirasakan agak enakan sudah sekarang. Nah, cuma ada sedikit kalau habis aktivitas napas ngos-ngosan sedikit, paling 5-10 menit sembuh kembali normal. Iya. Pian kira-kira tertular COVID-19 ini dari mana, Pak? Pada hari itu hari Jumat ke masjid, terus hari Seninnya ke Pasar Wirang, sama Tanjung Tabalong sama Mama. Tapi nggak ketemu siapa-siapa. Waktu itu cuman duduk di masjid aja nunggu Mama belanja. Sendirian, nggak ada temen. Terus itu pulang. Habis pulang bulan Ramadan ikut sholat taraweh. Sempat 3 kali taraweh, 3 malam ikut taraweh. Habis itu sudah nggak bisa lagi, rasa panas, dingin, menggetar, demam gitu. Ada pusing, terus di badan semua ini rasa sakit gitu. Itu hari pertama ya? Hari pertama. Hari kedua? Hari keduanya terus mulai hilang rasa itu? Mulai hari kedua itu mulai nggak ada penciuman. Terus telepon anak yang dipelihara datang ngambil. Itu hari ketujuh? Hari berapa ya? Hari Kamis kan ya, nggak salah ya. Diambil dibawa ke pelihara. Oh, jadi kalau mulai Senin ke Kamis berarti hari keempat ya? Hari keempat ya, hari keempat. Jadi beliau memang di rumah cuman berdua dengan ibu. Kita anak juga beliau larang untuk mudik ya karena masih dalam kondisi pandemi. Beliau ini juga sangat hati-hati, bahkan duit beliau jual getah itu beliau setrika untuk mensterilisasi. Cuman memang waktu di masjid atau di mushola tidak pakai masker, Pak ya? Iya, nggak pakai masker, nggak bawa sajadah. Tidak pakai masker sendiri. Sehingga ada kemungkinan tertularnya itu. Nah, itu yang jadi tanda tanya sampai sekarang. Ya, sampai hari ini belum bisa dipastikan apakah tertular oleh tetangga, oleh teman, atau jamaah di mushola atau masjid tadi. Baik, sahabat sekalian, ringkas cerita kemudian beliau hari keempat tadi dijemput adik saya, Yuni, di Plehari. Kemudian hari Rabu itu Pak ya, dijemput hari Rabu. Hari Rabu, sore harinya Rabu itu tanggal, ntar saya cek ya. Rabu bulan April tanggal 28 April 2021. Kemudian hari Kamis pagi kami bawa beliau ke klinik Amaris Plehari karena beliau mengeluh saat itu sakit perut begitu sampai ke dada. Nah, akhirnya di klinik Amaris mereka tidak bisa memutuskan apakah harus rawat inap sebelum di rapid. Saya itu diambil darah antigen, kemudian ternyata hasilnya reaktif. Akhirnya dari pihak klinik Amaris merujuk ke Rumah Sakit Boyasin. Hari Kamis tanggal 29 April. Akhirnya beliau masuk IGD. Besok harinya hari Jumat pagi pihak Rumah Sakit Boyasin baru bisa menswab dan
malam Sabtu ba'da maghrib itu baru keluar hasil swab, ternyata beliau dinyatakan positif COVID. Nah, apa perasaan Pian saat mendapat kabar bahwa Pian positif COVID? Waktu itu mendapat info positif kena COVID, perasaan bingung nak gitu. Bingung terus gimana ya, pikiran itu sudah nggak karuan gitu aja. Kacau. Kalau ya kacau. Terus karena nggak menyangka gitu Pak ya? Sama sekali nggak menyangka, karena temen nggak ada, rumah terpencil kan gitu ya dah. Kok sampai kena COVID gitu aja. Itu nah. Nah, akhirnya beliau malam hari itu juga, ya malam Sabtu tanggal 30 itu 30 April masuk ruang isolasi. Nah, saya itu pulang ke Banjarmasin. Setelah sebelumnya malam tanggal 29 saya nginep di rumah sakit di ruang IGD, lalu pulang ke Banjarmasin karena ada jadwal khutbah dan jadwal ceramah ba'da isya ya, ba'da tarawih. Setelah itu jam 10 malam saya langsung meluncur ke Plehari. Nah, nyampe di sana pukul 12 malam kurang lebih, langsung masuk ke ruang isolasi. Nah, yang Pian rasakan saat di ruang isolasi di Rumah Sakit Boyasin itu Pak? Sudah nggak ingat apa-apa. Nggak ingat apa-apa, saya itu kena apa, terus pokok rasanya sudah hilang semua, ingatan ini sudah hilang. Masih nggak percaya bahwa kena COVID? Sama sekali nggak percaya. Tidak percaya dan tidak menyangka ya? Iya gitu. Nah, Ulun sebagai anak beliau yang menjaga beliau memang melihat luar biasa sakit yang beliau rasakan. Jadi COVID itu karena dia menyerang sistem pernapasan khususnya paru-paru, akhirnya membuat nafas tersengal-sengal. Beliau buang air kecil, selesai buang air kecil itu ngos-ngosan tadi, tersengal-sengal dan sakit seluruh tubuh. Dan itu hampir tiap malam dan hampir semalaman. Per 1 jam beliau buang air kecil, per 1 jam itu beliau merasakan sakit yang luar biasa. Ya, kita sebagai anak hanya bisa membantu memotivasi, kemudian mendukung dengan zikir, dengan doa-doa. Termasuk karena itu bulan Ramadan, saya terus tetap puasa siang hari, kemudian tarawih di malam harinya. Nah, sampai di sini sahabat sekalian, saya sendiri setelah beberapa hari mendampingi beliau. Nah, kebetulan di Rumah Sakit Boyasin itu pasien COVID itu 2 orang ya, 1 kamar. Karena cukup banyaknya mungkin kalau itu pasien COVID, karena kalau saya lihat ruangan-ruangan lain itu juga rata-rata 2 begitu. Penjaga masing-masing 1, sehingga kita 1 kamar berempat. Nah, rupanya karena daya tahan tubuh sedang anjlok, kecapean mendampingi beliau, akhirnya saya juga bergejala. Lalu tanggal mulai hari Minggu ya, Ahad, Senin, mulai hari Selasa dan Rabu, yaitu saya sudah tidak bisa lagi menjalankan ibadah puasa. Nah, sahabat sekalian, kemudian di hari Kamis tanggal 6 Mei pagi-pagi beliau di rongsen dia bagian paru. Nah, kemudian sekitar jam 10 keluar hasilnya, lalu saya dipanggil dari pihak rumah sakit, lalu mengabarkan bahwa kondisi beliau itu semakin memburuk ya, karena paru beliau sudah terselimuti oleh virus COVID. Nah, akhirnya pihak Rumah Sakit Boyasin saya itu memberikan pilihan untuk syukran akhi. Syukran, barakallah. Ya. Anak situ dulu nak. Ya. Di atas kendaraan tuh. Ya. Siap, kita lanjut ya. Syukran, barakallah. Hari Kamis kita dikasih pilihan oleh dokter paru saya itu, apakah merujuk beliau ke rumah sakit Ulin ya, dengan resiko tinggi. Saya tanyakan resiko tinggi yang dimaksud itu apa? Resiko tinggi di perjalanan katanya, karena perjalanan dari Plehari ke Banjarmasin cukup jauh. Setelah berunding dengan keluarga, akhirnya kita putuskan untuk merujuk beliau ke rumah sakit Ulin. Kebetulan ada kamar kosong saya itu. Yang dirasakan di dalam ambulan Pak, jadi saya itu beliau dibawa naik ambulan,
Alhamdulillah dari Pelihari Banjarmasin itu tembus 45 menit. Ya hanya 45 menit. Sementara saya rata-rata nyetir mobil itu 1,5 jam sampai 2 jam. Yang pengen rasakan di dalam ambulan itu apa? Yang dirasakan dalam ambulan tuh rasanya sakit karena ambulannya nggak ada tilamnya itu. Oh, Jadi tapi ada ranjangan, ada ranjangnya yang ada tiang tipis ya. tipis itu. Nah, Jadi ya saya banyak berzikir, kira-kira. selalu membaca la ilaha illallah sampai ke rumah sakit Ulin itu nak. Ya, baik. Beliau sampai di rumah sakit Ulin sekitar jam 5 sore, sementara saya sekitar hampir jam 6 saya itu. Ringkas cerita, meskipun saya bergejala, ringkas cerita saya tetap masuk mendampingi beliau di ruang isolasi. Tapi sebelum masuk ruang isolasi, saya itu ketemu dengan dokter jaga ya, penanggung jawab, dokter Regi namanya. Beliau saya itu memberikan pilihan, apakah Bapak di ICU, karena betul-betul kritis kondisi beliau saya itu. Nah, saya tanya kalau di ICU bisa ditemani apa tidak. Beliau menjawab tidak bisa. Nah, akhirnya saya putuskan kalau tidak bisa ditemani di ICU, biar saja beliau tetap di ruang isolasi. Saya akan tetap dampingi beliau apapun kondisi beliau supaya saya bisa membantu zikir beliau. Akhirnya beliau di ruang isolasi, dan alhamdulillah dari pihak Rumah Sakit Ulin sigap cepat. Beliau saat itu langsung dipasang alat bantu nafas 2 sekaligus. Yang pertama yang disebut CNAF ya kalau tidak salah, itu berupa persegi begitu alatnya, lalu dipasang di hidung. Nah di situ alat ini yang kederasan oksigennya itu luar biasa, full saat itu 100%. Nah saking derasnya akhirnya yang beliau rasakan itu adalah kering di tenggorokan, sampai akhirnya keluar darah di hidung beliau. Sampai di beberapa hari kemudian ya sekitar seminggu itu ada keluar sesuatu dari tenggorokan beliau. Ada kemungkinan itu dahak yang mengering campur dengan darah gitu. Itu kita bisa bayangkan ya, kita bisa rasakan betapa beratnya menggunakan alat itu. Apalagi beliau rupanya punya kenangan gitu, punya trauma, ada kakak beliau yang pernah menggunakan alat itu, lalu ternyata saat dilepas Pak lah, beliau meninggal. Nah itu apa perasaan pian saat menggunakan alat itu Pak? Ya perasaan waktu menggunakan alat itu ya satu-satunya paling rasanya sudah sampai nanti akhirnya aku habis umur gitu aja itu. Sudah siap menjalani semua itu gitu. Jadi beliau saya itu ketika dipasang alat itu beliau menyurung tangan ya, yang beliau lakukan itu menyurung tangan lalu minta maaf ke ulun, minta maaf nak, ini Bu Demo dulu pakai alat ini, begitu dilepas mulai kata beliau, mulai itu pulang. Nah akhirnya beliau minta keluarga ya diteleponi, akhirnya kita telepon ya, perpisahan gitu, minta maaf, keluarga juga sudah siap, sudah ridho. Apalagi saya itu kan malam Jumat ya, malam Jumat di pekan Jumat terakhir bulan Ramadan. Jadi kalaulah Allah panggil beliau saya itu di hari yang baik, insya Allah di bulan yang baik, Sayyidus Syuhur, kita semua sudah ridho. Dan sahabat sekalian, memang sepanjang saya mendampingi beliau di ruang isolasi itu adalah masa paling kritis. Masa paling kritis ketika masuk di rumah sakit Ulin tadi. Jadi selain CNAF tadi juga dipasang lagi masker oksigen, kemudian infus pastinya, dan puncaknya itu besok pagi harinya ketika beliau merasakan sakit di hampir seluruh tubuh, sambil berzikir beliau terus tetap merasa sakit gitu, akhirnya beliau pingsan, hilang kesadaran. Nah saya sempat kaget, tapi konsultasi dengan dokter Fauzan kayak itu, jazakallah khairan dokter Fauzan, lalu disarankan untuk memanggil untuk ngecek saturasi, ngecek nadi segala macam, terus disarankan menghubungi perawat, lalu perawat datang dan memberikan tindakan medis. Alhamdulillah beliau kembali tersadar. Nah ringkasnya demikian sahabat sekalian, di rumah sakit ya ya prosedur rumah sakit banyak suntikan, kadang sehari sampai 12 jarum suntik. Terus setiap hari itu diambil darah 2 kali, satu untuk bagian nadi bagian arteri, satu untuk bagian pena, setiap hari itu, karena memang coronavirus diseases ini dia menghantam masuk ke pembuluh darah yang menyebabkan kekentalan darah. Nah kekentalan darah inilah yang berbahaya sebenarnya.
ya selain ke paru-paru ya tentunya. Maka akhirnya mau tidak mau para tenaga kesehatan itu harus mengambil darah untuk mengecek kekentalan darah pasien. Alhamdulillah kemudian setelah perjuangan yang panjang, akhirnya kita diizinkan pulang, saya itu ya. Nah, saya sendiri ya, kita diizinkan pulang tanggal 28 Mei 2021. Nah, saya sendiri ya, setelah tadi bergejala akhirnya Jumat pagi tanggal 3 hari Sabtu ya, hari Sabtu tanggal 1 Mei saya di swab dan ternyata hasilnya positif. Akhirnya saya update status dari yang asalnya menjaga bapak, update menjadi pasien. Ya, alhamdulillah jadi pasien, akhirnya dapat dapat ranjang, sebagaimana beliau dapat ranjang. Asalnya saya tidur di lantai, akhirnya dapat ranjang, terus mendapat pula tindakan-tindakan medik ya, sampai akhirnya kami berdua dijaga adik saya. Adik saya yang dari Pelihari masuk ke ruang isolasi menjaga kami berdua. Meski kalau saya sendiri gejalanya masih kategori ringan, ya tidak sampai sesak nafas, tidak sampai hilang rasa. Yang saya rasakan itu demam dan sakit di persendian. Nah, itu saja sahabat sekalian cerita kami ya, cerita kami berdua, cerita keluarga kami. Ada pelajaran penting saya kira. Nah, ini bagian penting dari video ini. Ada sejumlah pelajaran penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa COVID itu ada, coronavirus disease 19 itu ada. Ya, kita tidak bicara tentang apakah ini alami atau konspirasi, ya buatan sekelompok orang untuk motif-motif ekonomi atau motif politik. Terlepas dari semua motif itu, yang jelas menurut saya berdasarkan apa yang saya alami, berdasarkan apa yang saya amati, COVID-19 itu ada. Bapak saya merasakan, keluarga saya merasakan, teman-teman kita bahkan ada yang sudah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah. Ya, kita yakin kematian itu sebabnya satu, yakni datangnya ajal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tapi ada wasilah, ada hal, ada ahwal, ada kondisi yang menghantarkan kepada datangnya ajal itu. Nah, artinya kita tidak boleh memungkiri adanya COVID-19 ini. Itu yang pertama. Yang kedua, karena memang dia ada, maka kita harus sikapi secara tepat. Kita tidak boleh dengan dalih tawakal lalu kemudian menerjang rambu-rambu ikhtiar. Kita tetap harus ikhtiar sebagaimana yang diminta oleh pemerintah, yakni jaga prokes ya, protokol kesehatan, pakai masker, sering-sering cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan dan seterusnya itu. Tawakal wajib tanpa harus mengeliminir ikhtiar. Karena antara tawakal dengan ikhtiar itu mahalnya berbeda, ya tempatnya berbeda. Tawakal itu amal hati, sementara ikhtiar itu amal anggota badan. Dan kedua-duanya tidak perlu dipertentangkan. Umar bin Khattab ketika tidak jadi masuk wilayah Syam, ketika di Syam terjadi penyakit wabah, pandemi atau ta'un kala itu, bukan berarti Umar bin Khattab tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika sebelum hijrah, kita sama-sama tahu beliau mengamankan diri dulu di Gua Tsur. Ya, di Gua Tsur. Jangan pertanyakan tawakal baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tapi beliau tetap ikhtiar dengan mengamankan diri 3 hari di Gua Tsur. Ketika beliau melakukan perjalanan dari Makkah ke Madinah, beliau menempuh jalan berbeda dari jalan yang biasa ditempuh oleh orang kebanyakan. Artinya apa? Nabi kita tetap berikhtiar. Tapi jangan pertanyakan tawakal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang paling tinggi tawakalnya adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ingin saya katakan begini, ketika kita pakai masker, pada saat yang sama hati kita itu bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah. Ikhtiarnya masker, hati tawakal ala Allah. Saat kita cuci tangan, itu ikhtiar, tapi hati kita tetap bergantung kepada Allah. Dan seterusnya. Ini saya kira pelajaran penting. Kemudian selanjutnya pesan para medis ya, kalau memang ada gejala yaitu jangan sampai lewat 3 hari ya. Kalau sudah 3 hari kita periksa ke puskesmas ya untuk di swab.
Jadi jangan takut di swab. Ya, swab itu kan untuk mengetahui status kita. Ya, kalau ternyata statusnya positif tapi gejalanya ringan, kita bisa saja isolasi mandiri di rumah. Jadi nggak mesti harus ke rumah sakit. Kalau misalkan cuman seperti saya ya, demam, sakit sendi, kita bisa terapi sendiri di rumah. Nah, lain halnya kalau kemudian ada gejala sesak nafas, saturasi turun, ini perlu bantuan alat. Ya, mau tidak mau kita harus masuk ke rumah sakit. Tapi kalau memang tidak ada gejala sesak nafas, bolehlah kita isolasi mandiri di rumah. Tentu tetap berdasarkan kontrol ya, pantauan dari pihak yang berwenang, biasanya dari pihak puskesmas. Kemudian yang selanjutnya penting, ketika saya di dalam ruang isolasi itu saya ada ngobrol juga dengan tenaga kesehatan. Beliau mengamati ya orang-orang yang positive thinking, tetap husnuzon dengan qada Allah, biasanya mereka lebih cepat untuk keluar dari badai COVID ini. Dia cepat bisa recovery, cepat sembuh, ya gejalanya ringan. Jadi ini penting kita untuk positive thinking. Positive thinking bahwa semua ini adalah dalam skenario Allah, ketentuan Allah, qada Allah. Kita tidak bisa lari, tidak bisa menghindar dari ketetapan Allah. Sebesar apapun ikhtiar kita, kalau memang catatannya kita akan terkena, ya terkena. Begitu kena kita tetap positive thinking, tetap husnuzon biqadaillah. Insyaallah dengan husnuzon biqadaillah itu proses penyembuhannya semakin cepat. Jadi maksud saya begini, kita juga jangan terlalu takut berlebihan. Akhirnya tidak lagi datang ke masjid untuk sholat 5 waktu, tidak lagi Jumatan, tidak hadir majelis taklim. Ya tetap hadir, tetap minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sembari tetap ikhtiar tadi dengan protokol kesehatan. Selanjutnya hal penting lain itu, nah ini penting. Kalau ada keluarga misalkan naudzubillah ya, atau siapapun yang terkena Covid, di antara sebab kesembuhan yang utama itu adalah semangat untuk sembuh. Nah, bapak saya ini usia sudah 67 tahun, kemudian beliau ini termasuk yang paling lama di rumah sakit Islam, belum lagi kalau ditambah Boyasin, jadi totalnya 37 hari itu. Saking lamanya sampai nakes itu guyon, Pak, bapak ini senior di sini, mau nggak diangkat jadi ketua RT gitu. Beliau menjawab, kalau gajinya cocok saya bersedia gitu. Itu karena saking seniornya beliau di situ. Nah, tapi saya lihat beliau punya semangat untuk sembuh yang tinggi dari dalam diri beliau sendiri. Nah, itulah yang membuat kuat. Nah, sementara ya itu. Nah, sedangkan semangat sembuh itu nanti bisa juga diinjeksi dari orang-orang sekeliling. Jadi keluarga itu rutin ya, rajin nelpon, menanyakan kabar, ngasih semangat sembuh dan seterusnya dan seterusnya. Nah, lain hal kalau ini sudah sendirian, tidak ada yang mendampingi, akhirnya stres bertumpuk-tumpuk. Jadi maksud saya begini, kalau ada yang keluarganya terkena, naudzubillah ya, mudah-mudahan tidak, penting untuk telepon. Sekarang sudah bisa video call, telepon setiap hari. Kalau perlu pagi, sore, malam telepon, nanya kabar, ngasih semangat dan seterusnya. Bayangkan loh ya, di ruang tertutup sendirian, tidak bisa keluar, merasa sendiri gitu, berjuang sendiri. Nah, ini perlu orang-orang di luar yang memberikan semangat. Nah, mungkin itu sekedar berbagi, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga pian dan keluarga seberataan Allah berikan kesehatan, dijaga dengan penjagaan yang sempurna. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu. Kemudian karena luar biasa ya pandemi ini, kita ke rumah sakit administrasinya sulit, harus diswab dan seterusnya. Termasuk terakhir pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama membatalkan pelaksanaan ibadah haji. Ini sudah tahun kedua dibatalkan. Nah, ini juga karena dampak dari pandemi corona. Ya, semoga segera berakhir dan kita bisa segera recovery dari badai coronavirus ini. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, kalau video ini bermanfaat, like, share, dan jangan lupa subscribe. Ya, tolong kasih komentar di bawah terhadap video ini. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.